warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abelia Firana Putri, biasa dipanggil Abel. Saya dari Prodi Sastra Inggris yang pada video ini akan memberikan sedikit omongan atau ocehan tentang satu hal. Tetapi sebelum kita mulai, marilah kita panjatkan puji syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta alam semesta, yang telah memberikan petunjuk dan rahmatnya kepada kita semua. Dalam video kali ini, saya akan sedikit membahas tentang dua hal yang sangat penting dalam Islam, yaitu larangan mengkonsumsi alkohol dan daging babi. Kita mulai dari topik yang pertama, yaitu haramnya mengkonsumsi alkohol. Alkohol dapat merusak kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alkohol adalah zat yang dapat mempengaruhi kesadaran dan perilaku seseorang. Dalam Islam, mengkonsumsi alkohol diharamkan karena berbagai alasan, yaitu kedekatan dengan Allah. Alkohol dapat merusak hubungan kita dengan Allah. Rasulullah Muhammad SAW bersabda bahwa barang siapa yang meminum khamr atau alkohol, maka dia telah meminum kotoran kekafiran. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Alkohol merusak kepekaan kita terhadap nilai-nilai spiritual dan mempengaruhi kesadaran kita. Kedua, mengganggu kesehatan mental dan fisik. Alkohol dapat merusak kesehatan fisik dan mental kita. Dengan penggunaan berlebihan dapat mengakibatkan gangguan jiwa, kecanduan, dan bahkan kematian. Sebagai muslim, menjaga kesehatan tubuh dan jiwa adalah tanggung jawab kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tegas telah menyatakan dalam Al-Quran bahwa alkohol adalah perbuatan yang haram. Bahwa mengkonsumsi alkohol adalah perbuatan yang haram. Dalam surat Al-Baqarah ayat 209, Allah berfirman, sesungguhnya dalam khamr atau minuman keras dan judi itu terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Kita harus memahami bahwa alkohol memiliki dampak negatif yang sangat signifikan, yang lumayan signifikan pada kesehatan, mental, dan sosial setiap manusia. Mengkonsumsi alkohol dapat merusak kesehatan tubuh dan pikiran kita, mengganggu hubungan sosial, dan bahkan membahayakan nyawa kita dan orang lain di sekitar kita. Selanjutnya, kita beralih ke topik larangan mengkonsumsi daging babi. Selain alkohol, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga secara jelas dan tegas melarang mengkonsumsi daging babi dan segala turunannya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 173, Allah berfirman, sesungguhnya Dia hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Daging babi memiliki resiko kesehatan yang serius karena dapat menyebabkan berbagai penyakit. Oleh karena itu, Allah dengan kasih sayangnya melarang kita untuk menjauh dari daging babi demi menjaga kesehatan tubuh dan jiwa kita. Daging babi diharamkan dalam Islam karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyatakan dalam Al-Quran bahwa daging babi adalah najis dan tidak layak dikonsumsi oleh manusia. Beberapa alasan mengapa daging babi diharamkan itu ada antara lain kebersihan jasmani. Daging babi dapat mengandung bakteri, parasit, dan penyakit yang berbahaya bagi manusia. Dalam Islam, menjaga kebersihan tubuh adalah bagian dari ibadah. Dengan menghindari daging babi, kita menjaga tubuh kita dari risiko penyakit yang dapat mengganggu kesehatan. Selanjutnya, kebersihan rohani. Menghindari daging babi adalah bentuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan penghormatan terhadap hukumnya. Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah melaknat tukang sembelih babi, pemakan babi, dan pemberi makan babi. Hadis riwayat Muslim. Kita perlu menjaga kesucian hati dan jiwa kita dan menghindari apa yang Allah telah haramkan. Mungkin teman-teman mempertanyakan mengapa kita harus menjauhi alkohol dan daging babi. Karena itu adalah satu bentuk ketaatan pada Allah. Menjauhi alkohol dan daging babi adalah bentuk ketaatan kepada perintah Allah. Kita sebagai hamba yang taat harus menghormati larangannya. Selanjutnya, merawat tubuh. Allah menciptakan tubuh kita sebagai amanah. Menjauhi alkohol dan daging babi adalah tindakan menjaga amanah ini agar tetap sehat dan bermanfaat. Ketiga, menghormati diri sendiri dan orang lain. Dengan menjauhi hal-hal yang haram, kita juga menghormati diri sendiri dan menjaga hubungan baik dengan orang lain di sekitar kita. Untuk dapat menghindari kedua hal tersebut, kita dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari melalui cara pemilihan makanan. Sebagai muslim, kita perlu selektif dalam memilih makanan yang kita konsumsi. Selalu periksa label dan bahan-bahan dalam makanan untuk memastikan tidak ada unsur-unsur yang diharamkan. Lalu melalui komitmen pribadi.
Tingkatkan kesadaran dan komitmen pribadi kita terhadap prinsip-prinsip agama. Berbicara dengan sopan kepada orang lain jika ada tawaran makanan atau minuman yang mengandung alkohol atau daging babi. Dan melalui edukasi, bagikan pengetahuan kepada teman, keluarga, dan masyarakat di sekitar kita. Dengan memberikan pemahaman yang benar, kita dapat membantu orang lain menghindari hal-hal yang diharamkan. Dari pembicaraan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa alkohol dan daging babi adalah dua hal yang jelas-jelas diharamkan dalam Islam. Mengkonsumsi keduanya bukan hanya melanggar aturan agama, tetapi juga dapat membahayakan diri kita dan masyarakat di sekitar kita. Menghindari alkohol dan daging babi juga bukan hanya kewajiban agama, tetapi juga cara menjaga kesehatan dan integritas spiritual kita. Dengan menghindari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mendekatkan diri kepadanya dan menjaga kesehatan tubuh dan jiwa kita. Mari kita menjauhi alkohol dan daging babi sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjaga kesehatan serta integritas kita sebagai manusia muslim yang berakhlak mulia. Terima kasih atas perhatian kalian. Semoga Allah senantiasa memberi kita kekuatan untuk menjalani hidup sesuai dengan ajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.